berubah di situ dengan ungkapan bahwa bumi Palestina adalah bumi yang diberikan oleh Allah untuk bangsa Israel, bangsa Allah Yahudi. Makanya bapak sekalian, konsep ini kemudian mereka rancang bagaimana supaya kembali ke Palestina, karena oleh Inggris dikasih Uganda, mereka nggak mau. Dikasih Uganda, mereka nggak mau. Mereka maunya Palestina. Caranya bagaimana? Pertama, mereka bikin anti agama, bikinlah komunisme, Karl Marx. Jadi Karl Marx itu adalah seorang Yahudi untuk membuat konsep dikembangkan di Rusia dan banyak negara supaya apa? Orang anti agama. Dibikin seperti itu. Kemudian yang kedua, muncullah yang namanya Darwin. Teori apa itu? Teori Darwin. Ya? Evolusi kan? Misi Ingling. Kemudian dikembangkan oleh John Fred itu orang Yahudi juga. Untuk apa? Manusia itu berbuatlah seperti binatang, bebas kalian. Seperti monyet itu. Nggak ada ibadah, nggak ada apa. Suruh apa? Yang penting bebaskan seks. Darwin ini kan ngasihkan begitu ya, bebas, Sigmund Freud ya. Bebaskan, itu yang diikuti oleh Barat. Jadi di daerah Rusia dikembangkan komunisme, misalnya gedangnya liberalisme. Bebas kalian seperti binatang, seperti monyet itu. Nah, tapi untuk orang Yahudi, mereka ajarkan apa? Untuk orang Yahudi harus berpegang dengan agama. Dan tidak mungkin kita berpegang dengan agama kalau tidak di bumi Palestina. Mereka bikin riwayat palsu. Siapa orang Yahudi yang meninggal di luar tanah Yahudi, di luar tanah Palestina, maka tidak diampuni oleh Allah. Sehingga menarik orang Yahudi datang ke sini semuanya. Kenapa? Mereka takut mati kalau matinya masuk neraka karena tidak semua Allah. Itulah yang menjadikan konsep mereka. Bagaimana mereka menarik orang Yahudi ke Palestina. Itu yang kita harus paham gitu ya. Padahal yang seharusnya mualifin siapa ini? Hamba-hamba yang saleh, ini orang-orang mukmin ini. Tetapi kemudian konsep mereka, juga kemudian mereka merancang dengan bahasa Zionism. Namanya apa? Politik Zionism itu untuk menguasai dunia dengan 3 tujuan. Tujuan pertama, menguasai Israel Raya. Israel Raya itu dari Sungai Nil sampai apa? Efrat. Itu akan dikuasai oleh mereka, namanya Israel Raya. Yang kedua, menghancurkan Islam dan umat Islam. Yang ketiga apa? Mendudukkan semua bangsa-bangsa supaya tunduk sama orang Yahudi. Makanya perbankan dunia di tangan siapa? Tambang emas di dunia di tangan siapa? Permainan olahraga, bola, apa ini, tinju, segala macam. Siapa di belakangnya? Itu semua perjudian semua, Yahudi semua. Ya, sampai kepada apa ilmu-ilmu eksakta itu mereka banyak. Einstein apa itu orang Yahudi juga. Jadi memang mereka mencoba untuk menguasai alam pikiran manusia ini supaya mereka kemudian dikuasai oleh Yahudi dengan bahasa-bahasa dan cara mereka yang sangat lembut. Termasuk di Indonesia ada Lions Club, Rotary Club ya. Dulu itu Yahudi di Indonesia itu datang lewat mana? Ke VOC. Dan ternyata setelah kita dalami, pusatnya di mana? Di Pondok Gede. Pondok Gede itu bahasa Yahudi, artinya Grand Lodge. Grand Lodge itu bahasa Indonesia apa? Putih. Makanya kalau kita lihat sini kan ada bed ini. Bed itu artinya apa? Tempat perkumpulan. Makanya mereka kadang-kadang menggunakan kalau mereka pakai lodge, Grand Lodge, ya untuk pertemuan itu. Itu sampai Radcliffe, gubernur India, ya di Belanda yang di Indonesia itu, di sumpahnya di mana? Di Pondok Gede. Jadi sekarang mall Pondok Gede itu itulah pusat mereka di Indonesia. Itu ada penelitian dan itu ternyata sumbernya dari mana? Dari Belanda. Jadi Yahudi di Belanda itu mencatat semua itu. Dan kita dapat data-datanya itu. Makanya bagi kalian, terdiri sekarang ada 1.800 orang Yahudi. Ya, dan semuanya dalam laporan itu mereka sudah pernah sampai ke sini. Kenapa? Karena orang Yahudi yang tidak sampai ke Israel itu dianggap orang yang pembangkang dan kalau matinya nggak masuk surga dan diampuni dosanya. Makanya pada datang ramai-ramai ke sini. Pernah ke sini. Iya makanya minimal sudah ke sini. Jadi Yahudi seluruh dunia ada berapa? 15 juta. Yang di sini ada berapa? Ya sekitar 6 juta. Selebihnya itu di luar apa? Di luar apa? Palestina. Dan yang ada Yahudi ini banyak dari Polandia dan Bulgaria. So paling banyak yang masuk di sini tuh Polandia dan Bulgaria. Ya, barangkali itu untuk sekedar pengetahuan supaya kita tahu bahwa ke sini tujuannya kita coba mengungkap rahasia semua di balik mengapa mereka menang dan semuanya ya ini Palestina ini mengandung banyak pelajaran-pelajaran dari para nabi-nabi terdahulu. Karena kebanyakan nabi turun di mana? Di Palestina ini. Hanya Nabi Muhammad yang di mana?
yang di apa di Mekah itu. Nah, selebihnya ada di Turmut itu di Hadramut. Ya, tapi semua ada kaitan dengan sini. Ya, dari kaitan dengan apa? Dengan Palestina dan Mekah. Makanya Allah menjalankan Isra Mi'raj Nabi Muhammad dari mana? Mekah ke mana? Ke Baitul Masjid ke Sidratul Muntaha. Sekarang kita berada di makam Nabi Ibrahim. Ini makam kinoptahnya Nabi Ishak. Ini Nabi Ishak. Ada dua barisan. Istri, suami. Ishak, Ibrahim, Yakub. Ibrahim, Rifka. Ibrahim di sini, Pak. Ya, Ibrahim. Ini tempat guanya, masuk gua ke dalam guanya. Gua, di mana ada tulang-tulang mereka. Kita berada di makam Nabi Ibrahim. Alaihissalam. Ini adalah makam Nabi Ibrahim. Dan Sabra itu orang Yahudi. Boleh lihat Ibrahim Yahudi dan Sarah di antara. Iya. Assalamualaikum ya. Boleh. اليوم يعدي ابوك اقول له تعال خذ جواهر ميفوني اليوم يعدي Hah? Susu makanan. Panas ya. Panas. Insyaallah haji doa. Yalla good. Panas. Ini Nabi Musa ini. Terbaik haji. Insyaallah doa. Insyaallah ya Rabb doa. Terbaik haji. Pasti kita nih Abu Bakar apa Khalifah Umar aja mah bilang kalau memang ini tempat lahirnya mah. Ayo. Tunggu sini, sebagian, oke.
Jadi kan ada bukan jadi agak luar. Nanti kita serahkan sekarang. Saya tidak boleh pakai topi. Iya, bagus. Nah, Bu. Kalau di tempat filter nggak boleh pakai topi. Iya. Pak, topinya dibuka. Tapi nanti kalau di tempat Yahudi harus pakai topi malah. Di tempat makamnya Nabi Daud harus pakai topi. Harus pakai topi. Kita kan pakai topi. Kalau Ini nanti video. iya, Jadi ada gambar itu. iya bintang. Tidak usah masuk, tidak kasih tahu saja. Lihat sini ya nih. Oh, pas sama yang itu. Ya masih cuma. Omar ke dalam gereja, tapi dia sudah masuk. Dia takut gereja akan direbut orang Islam. Oke, dia sebelah sini. Ya, oke. Boleh foto, baru kita masuk ke gereja boleh foto Masjid Omar bin Khattab radhiyallahu anhu. Masjid Umar. Tunggu dulu. Masuk dong masjid, lihat masjid. Udah lihat masjid? Lihat masjidnya dulu. Suara ya? Ya. Alas. Kita jelasin ini. Iya, itu gereja di depan. Enggak sama ibu-ibu yang tua masalahnya dia. Udah nyampe ya udah.
Hanif. In. Nah. Masjid Al-Aqsa. Apa? Tutup. Anak bengal nangis.
Ulangi lagi. Kita sama yun. Di kereta. Dari Cairo to Apan. Nila, menunya opo. Keretanya opo. Ayaw deh. Dan aku hanya simpan dia karena dia mau minum biasanya. Sorry. Gimana makan malamnya? Belum dicoba, jadi belum ketahuan enak apa enggak. Inilah menu makannya. Makasih. Kamu nggak makan? Yang jendela. Now we will something for massage. Number 39. You know 39 is Suyat Amba. This is clean Sumatra perfume. Kilopatra, she mix the amber with 3 spoons. 1 spoon honey, 1 milk, 1 amber. To make her own mask, to make the skin no wrinkle. Man use it after shave. This is good for the skin. Ke bawah tuh, sprinkle. 7 to 1 year. Untuk kerut-kerut di wajah ya, ngilangin kerut-kerut di wajah. Nomor 39. Royal Amber. Royal Amber. We have also sandalwood. Can you explain sandalwood about the material? Anybody have trouble? Next. The legs in the back, Yep. man and madam. Okay. Explain about sandalwood. This last one, number 39. Kalau masuk udah bayar ya, cuma hanya untuk lihat mumi ya, mumi. Lihat mumi aja. Bisa di foto ya? Bisa foto. Nggak boleh. Ayo dong, diwawancara. Wawancara dong. Pakai aja. Pakai mumi, pakai Oh iya. Ini adalah museum Egyptian yang di dalamnya banyak sekali peninggalan sejarah dan fakta dari peradaban sebelum Firaun Tutankhamun sampai beberapa Firaun. Di sini ada mumi dari abad ribuan yang kita kenal pada waktu itu. Kita melihat sekelilingnya dan mulai akan memasuki apa sih? يلا انتوا بس اوعوا عشان السماعات هاتوا مصاريف السماعات Inilah Masjid Al